Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh partisipan Konferensi Nasional 1 Konsorsium Psikologi LL Dikti 3. Pada kesempatan kali ini, saya, Luki Hardinugraha, akan mempresentasikan mengenai penelitian yang telah saya dan dosen saya, Ibu Anita Zulkaida, lakukan dengan judul Upaya Mencari Pertolongan dari Profesional pada Mahasiswa. Terdapat beberapa hal yang melatar belakangi penelitian kami. Di antaranya adalah masalah psikologis atau gangguan mental emosional di Indonesia yang perlu diperhatikan. Data riset kesehatan dasar Indonesia pada tahun 2018 menunjukkan bahwa rata-rata 9,8% dari populasi penduduk usia 15 tahun ke atas di Indonesia atau kurang lebih 25 juta orang terindikasi gangguan mental emosional. Selain itu, rata-rata sebanyak 6,1% dari populasi penduduk usia 15 tahun ke atas di Indonesia atau kurang lebih 16 juta orang terindikasi depresi dan hanya 9% dari 16 juta orang tersebut yang menjalani pengobatan medis. Sudah cukup banyak penelitian yang dilakukan di negara lain, seperti penelitian yang dilakukan oleh American College Health Association National College Health Assessment pada tahun 2008 yang menunjukkan bahwa hanya 24% mahasiswa Amerika dengan depresi yang mendapatkan dan melakukan pengobatan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Choi pada tahun 2012 di Korea Selatan menunjukkan bahwa hanya terdapat 10% penggunaan jasa konseling untuk mayoritas kampus di Korea Selatan. Namun, sejauh penelusuran yang telah dilakukan, belum banyak penelitian terkait help seeking yang terjadi di Indonesia. Data-data ini menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran penduduk Indonesia untuk pergi ke pihak profesional untuk mendapatkan pengobatan yang tepat mengenai kesehatan mentalnya. Sehingga berdasarkan latar belakang tadi, tujuan penelitian kami adalah untuk melihat bagaimana perilaku help seeking pada mahasiswa. Help seeking sendiri didefinisikan oleh Rico dan kawan-kawan sebagai perilaku mencari pertolongan dari orang lain dalam hal pemahaman, saran, informasi, perawatan, dan dukungan umum dalam menanggapi suatu masalah atau pengalaman yang menyusahkan. Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 436 mahasiswa S1 yang menempuh studi perguruan tinggi di wilayah Jabodetabek yang terdiri dari 135 partisipan laki-laki dan 301 partisipan perempuan. Adapun alat ukur yang kami gunakan adalah Attitudes Toward Seeking Professional Psychological Help, short form, yang dikembangkan oleh Fisher dan Farina pada tahun 1995 dan telah diadaptasi dan dimodifikasi. Dalam analisis data kami menggunakan statistik deskriptif. Dari analisis data yang dilakukan, kami melihat kategorisasi skala help seeking pada partisipan penelitian dan ditemukan bahwa kategori help seeking pada partisipan dalam penelitian ini adalah sangat tinggi. Hal ini berarti bahwa ketika menghadapi masalah yang dirasa cukup berat, maka partisipan akan segera berusaha mencari pertolongan dari profesional. Hasil ini cenderung berbeda dengan penelitian sebelumnya di Amerika Serikat dan di Korea Selatan. Hal ini kemungkinan karena penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat dilakukan pada mahasiswa yang sudah mengalami depresi, dan penelitian yang dilakukan di Korea Selatan dilakukan pada mahasiswa yang sudah menggunakan layanan konseling. Sedangkan dalam penelitian ini dilakukan pada mahasiswa secara umum, yang sangat memungkinkan kondisi psikologisnya berbeda-beda atau sedang tidak mengalami masalah psikologis. Kemungkinan lainnya adalah lokasi perkuliahan di wilayah Jabodetabek yang memungkinkan bagi partisipan untuk memperoleh akses informasi dengan lebih mudah, sehingga hal ini dapat mempercepat munculnya pemahaman akan gejala dan masalah yang sedang dialami. Selain melihat kategori, kami juga melakukan analisis untuk melihat gambaran help seeking berdasarkan jenis kelamin, usia, dan tempat tinggal partisipan penelitian. Dari analisis berdasarkan jenis kelamin, ditemukan bahwa partisipan perempuan memiliki help seeking yang lebih tinggi dibandingkan partisipan laki-laki. Hal ini dapat dikarenakan adanya gender role, di mana perempuan dianggap lebih terdorong untuk mencari pertolongan psikologis dan lebih terdorong untuk mengenal orang-orang yang telah melakukan pertolongan. Sedangkan jika dilihat berdasarkan usia, tidak terlihat perbedaan yang begitu jelas pada partisipan penelitian ini. Selanjutnya, jika dilihat dari tempat tinggal partisipan, ditemukan bahwa partisipan yang tinggal sendiri memiliki help seeking yang lebih tinggi dibandingkan partisipan yang tinggal bersama keluarga. Hal ini dapat dikarenakan mahasiswa yang tinggal bersama keluarga bisa mendapatkan pertolongan psikologis dari keluarganya dan merasa sangat cukup sehingga kurang memiliki keinginan untuk mencari pertolongan ke profesional. Berdasarkan hasil dari penelitian yang tadi telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini, help seeking mahasiswa yang menjadi partisipan dalam penelitian ini termasuk sangat tinggi. Selain itu, partisipan perempuan akan lebih segera untuk mencari pertolongan psikologis dari profesional dibandingkan laki-laki, dan partisipan yang tinggal sendiri akan lebih segera juga untuk mencari pertolongan psikologis dari profesional dibandingkan dengan partisipan yang tinggal bersama keluarga. Sekian presentasi dari saya mengenai penelitian yang telah kami lakukan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam berkata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.